Oke. Oh, maaf Mbak Dian, kameranya nyala ini. Sebentar. Udah. Oke. Berarti ini kan kita review aja ya Iya, untuk malam ini karena ada satu dan lain hal. iya betul. Nanti Mbak, insya Allah akan ada tambahan. Tapi menyusul kemarin dulu. mau nanya. Ya, Kemarin portal yang saya nggak masuk itu apa itu materinya? untuk yang kemarin ada materi kol-kolah, Mas Umar. Oh, itu baju Iya, di toko ya itu ya? iya betul, betul, betul. Oh, iya, kasih Mbak. Iya. Sama-sama Mas Umar. Monggo Mbak Dian bisa dibantu untuk dibuka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasta'inu umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Untuk teman-teman gacoan semuanya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sempat sehingga kita dapat join berkumpul secara online dalam kegiatan portal Pekan Obrolan Tajwid pada edisi malam hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kegiatan pada malam hari ini mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang selanjutnya ini sebenarnya ini mohon maaf untuk semuanya dikarenakan pembicara atau pemateri pada malam hari ini ada halangan secara mendadak yang untuk selanjutnya tambahan dari Mbak Nini waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk beristiqomah mengikuti kegiatan dari Ruang Cinta Al-Quran, yaitu portal Pekan Obrolan Tajwid Al-Quran.
Terima kasih atas kehadiran semuanya yang sudah bergabung dan teman-teman yang mungkin akan menyusul bergabung. Ada Pak Catur, ada Kak Umar, ada Mbak Yolanda, Mbak Lusti, Mbak Dian. Hari ini mungkin dikarenakan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian bahwa untuk pemateri yang sedianya akan mengisi pada hari ini ada halangan mendadak sehingga sementara untuk saat ini kita akan melakukan review atau refresh materi yang sudah pernah kita bicarakan, sudah pernah kita obrolkan di 2 bulan kemarin. Nah, ini karena sudah lumayan lama ya, 2 bulan. Jadi mungkin sahabat semuanya mungkin ingat, tapi kalau mungkin perlu lebih mantap lagi, kayaknya kita perlu review lagi. Jadinya akan semakin mantap gitu tentang tajwid. Nah, di 2 pertemuan kemarin di portal kita membicarakan untuk materi yang pertama itu ahkamun nun dan yang kedua adalah materi qalqalah. Nah, di materi yang pertama di pekan pertama, 1 bulan pertama itu sudah pernah disampaikan oleh Mbak Kukuh Kurnia. Dan yang kedua untuk materi qalqalah disampaikan oleh Bu Fitri. Nah, kira-kira masih ingat nggak ini untuk materi-materinya? Atau mungkin ada yang mungkin sudah di luar kepala ya, kita tinggal mungkin karena sudah di luar kepala tinggal mungkin bisa langsung diungkapkan kembali apa yang masih diingat dari materi kemarin. Nah, di sini saya juga karena masih belajar ya. Jadi karena saya masih belajar, ini kita sharing bareng-bareng dari yang sudah kita serap sama-sama. Nah, barangkali kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu dikurangi mungkin bisa dibantu untuk dikoreksi. Karena kita semuanya di sini ngobrol ya. Jadi anggap aja kita ngobrol sama-sama tentang tajwid. Seperti itu. Nah, di sini mungkin menjadi kesempatan pertama saya untuk menyampaikan materi tajwid, walaupun mungkin belum ada apa ya, tataran keberanian saya untuk menyampaikan materi baru, tapi hanya mereview lagi dan kalau barangkali ada yang bisa dikoreksi mungkin monggo dari sahabat semuanya ini bisa dikoreksi seperti itu. Nah, yang pertama tentang ahkamun nun. Nah, sebelumnya mungkin kita kalau begitu mendengar tentang tajwid, yang terpikirkan di apa ya, di otak kita masing-masing mungkin tentang ya ini yang pertama kali teringat mungkin tentang hukum bacaan nun. Karena yang mungkin sering kali kita temui ya di Al-Qur'an, yaitu ahkamun nun. Nah, yang lainnya juga sering kita temui, tapi kadang-kadang karena sudah terbiasa, jadi mungkin sudah bisa ya, tapi kadang-kadang kalau tentang ahkamun nun ini seringkali kadang-kadang tidak terasa terlewat gitu dalam bacaan kita. Tapi kalau secara teori sepertinya sudah ada di luar kepala semua, alias sudah sangat paham. Seperti itu. Nah, coba dari ahkamun nun ini kita sudah mempelajari kurang lebih ada 5 ya. Ada 5 hukum bacaan dalam ahkamun nun. Yang pertama yaitu tentang kalau dari ahkamun nun adalah yang pertama ada yang tahu? Mungkin di-spill dulu. Ya, Mas Umar? Ishar. Idhar, oke. Idhar ya, Mas Umar ya. Idhar. Kira-kira kalau secara bahasa itu apa ya artinya, Mas Umar? Oh sih bahasa udah lupa itu. Oh iya, sepertinya karena ini ya sudah 2 bulan yang lalu ya, Mas Umar ya. Jadi mungkin agak melayang. Kira-kira artinya apa? Nah, kalau
secara bahasa izhar itu artinya jelas. Izhar. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira sudah terlihat jelas, itu mungkin dia itu izhar ya. Entah itu apa. Kalau kita mengumpamakannya, kan banyak ya sekarang yang membuat apa status-status atau apa karena habis mempelajari ilmu tajwid jadinya mengumpamakan sesuatu yang jelas itu sebagai sesuatu yang izhar. Nah, gitu. Jadi langsung keinget akhirnya. Oh, izhar itu dalam arti bahasa artinya jelas gitu. Nah, di sini yang kadang-kadang kita sering miss ini. Pak Vicky, selamat datang di portal. Assalamualaikum. Oke, monggo Pak Vicky. Barangkali ada yang mau disampaikan. Kok Oh iya, saya baru masuk. mengangkat tangan ini? Baru masuk, coba dengarkan dulu. Oke, monggo pinarak riyen, Pak. Monggo. Monggo, lanjut. Oke. Oh, ada Mbak Indasyah. Mana ya tadi ya? Permintaannya ada masuk tapi belum bisa saya terima ini. Kayaknya jaringannya. Oke. Ya, Pak Vicky. Untuk pertemuan kemarin Pak Vicky sempat gabung nggak ya yang tentang kolkolah? Tanggal berapa, Mbak? Oh, yang bulan kemarin belum kayaknya ya. Bulan kemarin ada acara di Jakarta kemarin, dari enggak ikut Oh mungkin. iya. Oh iya betul. Pas lagi sibuk ke Jakarta ini. Ya, jadi untuk hari ini kita review materi yang kemarin, Pak Vicky, 2 bulan kemarin yaitu yang pertama ahkamun nun dan yang kedua yaitu qalqalah. Nah, yang ahkamun nun ini kita sampai pada ini materi izhar. Sebelumnya lagi ya, sebelum kita menginjak materi tentang ahkamun nun, ada yang tahu hukum dari mempelajari ilmu tajwid enggak ya? Hukum mempelajari ilmu tajwid. Kalau hukum biasanya kan kita taunya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram ya. Nah, ini Kalau kalau menurut sepemahaman saya, Oke, gimana Mbak Dian? kalau sepemahaman saya itu terkait ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid sendiri itu fardu kifayah, cuman untuk semua umat Islam pada umumnya membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar itu sangat diharuskan, sangat wajib. Kenapa Oh, kok ilmu tajwid itu fardu kifayah? Karena ini fungsinya untuk mengajarkan makhorijul huruf sendiri. Begitu untuk pengajaran. Mungkin sepemahaman saya gitu. Soalnya waktu itu ketika beberapa waktu lalu sempat ikut taklim di salah satu masjid di Jogja, bahas tentang terkait hal ini juga, tentang ahkamul Al-Quran. Ya, siap. Nah, kira-kira gimana ini? Sahabat yang lainnya, benar nggak ya kira-kira? Atau mungkin ada pendapat lain? Sepertinya belum ya. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi mengenai hukum dari mempelajari tajwid. Nah, kalau hukum mempelajari ilmu tajwid itu sebenarnya awalnya hukumnya itu fardu kifayah.
fardu. Sebentar nih, ada permintaan masuk, tapi kok saya belum bisa mengaccept permintaannya. Admit. Oke. Admit. Oke. Ya. Baik, saya lanjutkan nih. Hukum mempelajari tajwid atau ilmu tajwid itu adalah aslinya fardu kifayah. Yang artinya berarti ketika kita sudah mempelajari ilmu tajwid, apabila ada satu dari beberapa orang dalam satu wilayah itu sudah mempelajari ilmu tajwid, maka gugur kewajiban dari yang lainnya untuk mempelajari ilmu tajwid, alias tidak diwajibkan, walaupun tetap disunahkan untuk belajar, tapi tidak diwajibkan. Nah, tapi dengan catatan, catatannya gimana? Kalau misalkan kita membaca Al-Quran tidak dengan ilmu tajwid, tidak dengan tajwid itu sendiri, alias sesuka hatinya kita, nah itu akan membuat hukum bacaan dari yang sudah kita baca itu akan menjadi salah atau berpotensi nanti akan ada bacaan yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan, sehingga maknanya akan berbeda. Nah, kalau maknanya sudah berbeda, itu akan membuat apa yang kita baca itu akan menjadi sangat berbeda dari yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, itu akan membahayakan tentunya, karena Al-Quran itu, mohon maaf, saya cek lagi nih. Oh, Fitri. Nah, ketika hukum bacaannya salah, ketika kita membaca panjang tapi malah dibaca pendek, misalkan. Ketika membaca pendek tapi malah dibaca panjang, itu artinya akan berbeda. Sehingga bisa jadi yang aslinya hurufnya atau aslinya itu kata benda itu bisa menjadi kata kerja, atau bisa jadi yang aslinya kata seru menjadi kata hanya bukan berupa kata seru, itu akan membuat maknanya sangat berbeda. Sehingga nanti kita juga akan berdosa kalau misalkan membacanya salah. Itu membaca salah itu sudah berdosa. Sehingga diwajibkan kita bisa membaca dengan tajwid yang benar. Gitu. Walaupun mungkin kita nggak tahu ya, ini hukum bacaannya apa. Tapi tahu, oh cara bacanya seperti ini. Misalkan, oh ini harus mendengung, ini harus panjang, ini tidak boleh panjang-panjang, pokoknya pendek. Nah, itu dengan begitu kita nggak ada tanggungan dosanya. Tapi kalau misalkan kita apa namanya double, kalau misalkan tahu hukum bacaannya, tapi masih dibaca pendek atau masih dibaca panjang, padahal harusnya itu pendek atau harusnya itu panjang, tapi tidak sesuai dengan yang kita pelajari. Nah, itu kita malah berdosa. Jadi lebih baiknya kita itu belajar dan juga kita mengamalkan. Gitu. Kalau hanya belajar ilmu tajwid tapi tidak diamalkan, itu kita berdosa ya isinya. Kita tidak membuat ilmu kita bermanfaat. Tapi kalau hanya mengamalkan saja tapi tidak belajar ilmunya, itu eman gitu. Karena kita nggak tahu ya, mungkin saat ini kita berada di lingkungan di mana teman-teman kita itu mungkin sudah pada jago semua, misalkan sudah pada mengerti ilmu tajwid, tapi suatu saat kita nggak tahu, mungkin kita akan berada di lingkungan di mana nggak semua bisa mengerti ilmu tajwid. Nah, ini Mas Wahyu sudah bergabung. Ya, saya tambahkan lagi. Jadi pada umumnya kalau misalkan teman-teman semuanya niki masih belajar, kalau misalkan ada kesalahan atau ada yang kurang tepat dalam baca Al-Quran, itu masih dimaafkan ya. Setahu saya seperti itu, masih dimaafkan. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu, sudah mempelajari, kok ternyata
ada yang salah tapi tidak dikoreksi. Nah, itu tanggungan buat kita sebenarnya. Cuman ada kalanya memang karena masih belajar, karena masih belum tahu, ya enggak apa-apa kalau misalkan ada yang kurang tepat gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa diperbaiki, alangkah baiknya bisa diperbaiki walaupun sedikit-sedikit. Nanti insya Allah akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Itu masih hukum bacaan tajwid ya. Mungkin sahabat semuanya mungkin yang lebih tahu mengenai bagaimana seluk-beluknya, kita bisa berbagi bareng-bareng di sini. Nah, sebelum menginjak reviewnya. Ya, kalau begitu mungkin dari teman-teman semuanya, barangkali ada yang ingin menyampaikan, mewakili saya untuk menyampaikan materi Ahkamun Nun ini, atau mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mbak Unzi. Oke, udah lumayan banyak ya yang gabung. Waalaikumsalam. Ini Ya, alhamdulillah. Kita lanjut untuk Ahkamun Nun. Ini tadi sampai baru aja menginjak di idhar. Idhar tadi sampai pada bahasa, secara bahasa. Secara bahasa, idhar itu artinya jelas. Jadi cara membacanya nanti harus jelas. Tapi kalau secara teori, nah ini ada yang masih ingat enggak untuk definisinya seperti apa? Ada yang masih ingat mungkin? Pak Vicky? Mbak Resti? Dan lain-lain mungkin? Monggo, bisa raise hand. Ini kan kita ngobrol ya, jadi bebas menurut definisi masing-masing nggak apa-apa. Nggak harus benar-benar plek, harus benar nggak. Tapi yang penting tahu intinya dulu. Yang penting tahu intinya dulu. Monggo, kira-kira yang tahu? Atau sebenarnya ini sudah tahu tapi malu-malu ini. Kak Umar. Tadi kan untuk bahasa kan tadi lupa ya. Kira-kira kalau secara istilah kira-kira tahu enggak untuk definisinya seperti apa? Enggak sih, enggak. Oh iya, oke. Ini nggak apa-apa. Ini saya juga belajar ya, masih belajar menyampaikan ya. Kalau misal ada yang salah mohon dikoreksi. Sebelumnya kalau untuk secara istilah ini kita kan mengertinya itu kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar. Kalau huruf-huruf idhar sudah hafal ya kira-kira ya? Kak Umar sudah hafal? Atau lupa? Alhamdulillah hafal. Belum hafal? Hafal. Oh, Hafal. sudah hafal. Apa aja Kak Umar? Ha, kho, Ya. terus ain, ghain, hamzah, itu apa namanya? Yang 34 itu apa? Lupa saya. 34. 34 itu hamzah alal Alif ya? alif. Ya, makasih. Iya. Terus Sama. Ya, intinya ada 6. 6 ya. Oke, ada 6. Ada alif, ha, kemudian ain, ha, ghain, dan Ha. iya, ada 6 ya. Nah, terus untuk ini, yang pertama tadi kan ada istilah nun mati sama tanwin. Nah, kalau tanwin itu sendiri sudah tahu belum? Kira-kira tanwin itu apa ya? Tanwin, ya fatkah tanwin, kasroh tanwin, dan mah tanwin. Ada 3. Oke.
fathah tanwin, dhammah Ka- tanwin, Kasrah sama tanwin, kasrah dhammah. tanwin. Oh iya, kalau bedanya sama fathaten, dhammaten, sama kasroten, Dan sama atau beda ya? enggak tahu. Bingung ya nanti malah. Nah, kalau ini saya membaca salah satu referensi. Jadi kalau tanwin itu, oh iya, sebentar. An in un. An in. Iya, tanwin. Kalau yang kita tahu itu an in un ya. Iya. An in un berarti ada harokat fathaten, dhammaten, sama kasroten. Tapi kalau secara istilah itu, kalau tanwin itu adalah nun mati yang berada di akhir dari isim. Jadi isim itu kata benda. Nah, ini mungkin yang masih masih apa ya, baru tahu ya. Ini saya juga baru tahu soalnya. Isim itu kata benda ya. Yang mana itu terlihat ketika diucapkan dan hilang ketika ditulis. Jadi kalau misal ada kata sami'un alim. Nah, di kata sami'un itu kita taunya ada harokat dhammaten ya. Nah, harokat dhammaten. Tapi sebenarnya di situ ada yang namanya nun sukun atau nun mati. Nun mati tapi tidak ditulis. Walaupun tidak ditulis tapi dilambangkan dengan dhammaten. Kalau di Quran Braille itu dilambangkan apa kalau dhammaten? 26. 26. Oh ya. Nah, jadi kalau di apa namanya di Quran Braille pun tidak ditulis nun sukun tapi diberi harokat dhammaten yang dilambangkan 26 ya. Jadi istilahnya tidak tulis nun sukun tapi membacanya sama seperti mati. Jadi sami'un, nah itu kan nun mati ya sebenarnya ya kalau kita baca. Ada ain sama nun sukun. Terdengarnya seperti itu. Sami'un alim. Nah, jadinya tanwin itu kalau secara definisi seperti itu. Assalamualaikum Mbak Dewi Nur Indasyah. Ini Mbak Indah Indah. Indah kok namanya Dewi Nur Indah. Baru. Ya, selamat datang Mbak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau secara istilah seperti itu. Mungkin nanti kita apa namanya langsung praktekkan aja. Untuk kata atau untuk idhar ini kalau secara istilah kan ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yaitu alif, ha, ain, ha, wain dan kho. Nah, kira-kira salah satu contohnya ada yang bisa mencontohkan? Minhum. Oh, nggih, minhum. Harus dibaca jelas ya Pak Vicky ya. Minhum. Nah, ya. Kadang kita itu saking menikmatinya itu membacanya minhum gitu ya Pak Vicky ya. Minhum. Padahal harusnya jelas ya. Min jelas. Iya. Minhum. Nah, Min. jangan sampai telat, langsung berangkat gitu. Minhum gitu ya. Man amana. Man amana. Man mana? Oke. Masuk. Ada lagi? Nah, kayaknya sudah pada tahu ya. Kalau secara contohnya mungkin masih sambil memikirkan, tapi sudah paham lah cara membacanya seperti apa. Oke, tadi untuk non mati yang bertemu dengan 6 huruf ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya
idgham. Idgham itu kalau secara bahasa, ini kita membedah definisinya dulu ya. Ada yang tahu idgham secara bahasa seperti apa artinya? Monggo, mungkin ini ada Mbak Nia ini. Mbak Nia? Mbak Nia sepertinya masih disambut-sambut. Oke, idgham. Kalau secara bahasa artinya memasukkan. Ya, memasukkan. Kalau secara istilah ada yang tahu? Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham ya. Oke. Nah, tinggal huruf idghamnya itu apa dulu, karena di sini untuk idgham itu dibagi menjadi dua. Nun mati ada idgham yang pertama idgham Bigunah. Iya, betul. Idgham bigunah atau idgham malgunah dan idgham Bilagunah. Nah, bilagunah berarti bi-nya itu dengan la Tidak mendengung, ya Pak. mendengung. Iya, betul Pak Vicky. Dengan tidak mendengung ya. Berarti yang pertama itu idghamnya mendengung dan yang kedua idghamnya dengan tidak mendengung. Nah, jadi sama-sama memasukkan hurufnya dari huruf awal dimasukkan ke huruf akhir sehingga seakan-akan melebur tapi ada dengung di situ. Nah, itu yang idgham bigunah. Sedangkan yang bilagunah itu kita apabila bertemu dengan huruf idgham bilagunah, maka huruf nun matinya itu tidak terbaca dan kemudian dileburkan ke huruf lam dan satunya lagi Ro. Oke. Kalau idgham bigunah Ya, huruf non ada. Ya, ya, non mau. Oke, sudah di luar kepala ini ternyata. Tinggal kita bolak-balik aja ya. Coba, mungkin salah satu contohnya. Ada yang bisa memberikan apa ya? Contoh yang satu-satu ini mungkin dari idgham bigunah sama idgham bilagunah satu-satu. Saya. Oke. Monggo. Bertemu idgham bigunah. Contoh bertemu wawu. Min waraihim bertemu mim. Mim mahariba bertemu nun. Innasya bertemu ya. Wa may yu'min. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Indasya. Ya. Nah, ini kayaknya Mbak Indasya aja nih yang menyampaikan materinya. Itu tadi hukum bacaannya idgham bigunah ya Mbak ya. Idgham bigunah. Nah, kalau idgham bilagunah barangkali yang lainnya. Ada yang tahu? Miladunka rahmah. Gimana Kak Umar? Miladunka rahmah. Miladunka rahmah. Nun mati ketemu Lam. Iya, oke. Mbak, Yes. itu. Gimana? Lam alif sama lam juga termasuk idgham bilagunah ya. Berarti dia hurufnya ada 3 ya. Miladunka rahmah. Kalau ini huruf ini di kata miladunka rahmah itu dari tiga kata ya. Min, kemudian ladunka sama rahmah. Jadi lamnya itu ada 1, Pak Umar. Ya maksudku
itu kan ada di idgham bila gunnah itu ada lam apa maksudnya itu lam alif sama lam itu jadi 2 lam atau jadi satu aja itu lam bilangnya lam. Oh, Kan ada lamnya apa bilangnya? Sebutkan misalnya gini, sebutkan huruf-huruf idgham bila gunnah, lam terus lam alif terus ro apa gimana? Bilangnya gitu. kalau bila guna hanya ada 2 ya, ada lam sama ro. Lam alif nggak masuk ya? Kalau lam alif tidak termasuk. Itu ada kata-kata ilah itu gimana itu maksudnya? Bukan Ilah ini. yang mana? Bisa ditunjukkan contohnya mungkin? Enggak, sama-sama sih ingatnya sih. Kalau salah. Oh, sebenarnya kalau secara definisinya itu kan ada nun mati ketemu huruf idgham ya. Nah, sesudahnya itu apabila ada alif atau ya atau sukun sesudahnya itu sebenarnya mereka bisa dikatakan sudah masuk ke hukum bacaan yang lain. Jadi mungkin kalau lam sama alif itu sudah masuk mat. Tapi istilahnya sudah beda kata ya. Nah, di sini yang kita maksud adalah 2 kata dari apa namanya yang sebelumnya itu min sama lam di huruf pertama dari kata kedua. Jadi lam alif bukan idgham bi gunnah ya, Mbak? Lam alif bukan Oh, termasuk idgham bi gunnah. iya. Ya, Makasih. masuk ya Kak Mar ya. Oke, nanti kalau mungkin yang lebih spesifiknya mungkin bisa dijelaskan sama ini ya Mas Wahyu ya ini. Kalau saya kurang begitu memahami. Kalau misalkan ada tambahan. Oke, untuk selanjutnya setelah idgham bila gunnah sama idgham bi gunnah ada lagi hukum bacaan Iqlab. nun iklab. Ya, betul sekali. Oke, kalau iklab secara bahasa ada yang tahu? Iklab. Iklab. Belum ya, belum lah ya. Kalau secara Berubah ya. bahasa, ya, Mbak Lusti? Berubah. Oke. Ada yang lain? Menukar bunyi. Menukar ya, menukar. Ada lagi? Oke, nggih. Betul ya Mbak Unsi ya, menukar atau membalik. Menukar atau membalik. Nah, maksudnya seperti apa? Kalau secara istilah kan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. ba. Nggih. Jadi yang aslinya ada nun sukun atau tanwin itu ketika ketemu sama ba, jadi nun sukun sama tanwinnya dibalik. Dibalik jadi tapi untuk nun sukunnya itu berubah. Dibaliknya mim ketemu ba. Ya. Mim seperti mim sukun ketemu dengan ba. Contohnya mim bani Israila. Ketika kita ketemu dengan nun sukun dengan ba, nah itu otomatis nun sukunnya hilang. Seakan-akan sudah dibalik menjadi mim sukun bertemu dengan ba. Dan cara membacanya yaitu dengan didengungkan ya. Dengan didengungkan. Nah, berarti ketika ketemu nun sukun sama ba jangan buru-buru ya. Didengungkan dulu sebentar baru nanti pindah ke ba-nya. Oke. Kemudian ada lagi enggak ini setelah iklab? Ikhfa. Oke, ikhfa. Ikhfa. Nah, kalau ikhfa apa ya kira-kira secara bahasa ini? Menyamarkan. Menyamarkan. Kan menyamarkan garis-garis halus ya, Mbak ya.
Yang disamarkan apa ya ini kira-kira? Yang disamarkan hurufnya. bunyinya. Huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya. Apa ya yang disamarkan hurufnya? Kalau huruf ikhfa itu ada Ada Rendah. 16 huruf. Dan nun bertemu dengan ya. ta, sa, Ta, jim, dal, jim, zal, Nah, ini diurut-diurut aja. zal, zai, za, kaf, Qaf. qaf, Kaf. Oh, ya. sin, shin, sod, Shin. dot, ta, za, fa, sin, kof, shin, kaf. swat. Oke. Sin, Berarti ada shin, berapa itu? swat. 15. 15. Ya. Yang lain? Ada yang lain mungkin? Nih, coba ya kita urut lagi. Kita urut lagi dari tak dulu ya. Tak, Ya. Ta, sa, tak, jim, jim, zal, dal, zal, za, za, sin, 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 shin, shin, ya, sod, dot, swat, dot, to, zo, to, ta, ro, kof, kaf. fa, kof, kaf. Oke. Dihitung lagi berarti berapa itu? Jadi 15. Oke. 15. Oke. 15. Ada pendapat lain? Ada ya? Ada cuma 15. Oke, betul. Ada 15. 15 ya. Ada 15. Jadi kalau lam alif itu masuk di ini enggak? Masuk di ikhfa enggak? Lam alif tidak. Enggak ada ya. Enggak ada. Lam alif itu nggak termasuk. Tidak termasuk ya. Tidak termasuk Iya. huruf hijaiyah karena sifatnya sama seperti lam dan hamzahnya. Alif. Jadi tidak terhitung ya. Hamzahnya. Kalau kita hitung-hitungan huruf hijaiyah kan ada lam alif ya biasanya. Tidak ada. Ya ada. Jadi biasanya kan ada yang alif, ba, ta, jim, ha, kho, dal, ro, Iya, ada. sin, shin, Lam sod, alif, hamzah. lo. Kan ada yang kalau dihafalkan ada lam alif ya di situ ya. Iya. Ya, tapi sebenarnya lam alif kalau dari mungkin yang lainnya mungkin ada yang menganggap ada yang menganggap tidak ada. Tapi sebenarnya kalau lam alif hanya sebenarnya tidak terhitung karena lam itu sudah ada yang mewakili dan alif juga sudah ada yang mewakili di awal ya. Jadi tidak terhitung. Oke, berarti sudah pas ya 15. Oke, oke. Terus untuk ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Min Qablikum. Min qablikum. Iya. Ya, terus apa tadi? Kuntum. Ya yang qadir. Kuntum syai'il qadir. Ya, oke. Sudah sip semuanya ini. Udah jago-jago semuanya. Saya malah ini hampir lupa ini. Lupa ingat. Oke. Ini tadi kita sudah ketemu yang namanya izhar, kemudian ilham bilaguna sama ilham biuna, kemudian ikhfa, kemudian iklab tadi ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak ini? Ada. Gimana Kak Umar? Udah nggak ada. Nggak ada. Ada pembagian doang. Ikhfa hakiki, ikhfa Ya. syafawi. Oh ya. Idhar mutlak. Ya, ada yang menambahkan ini.
idgham mimi. Sampai lupa. Kalau idgham mimi, sebentar. Jadi ini untuk idgham mimi ini masuk dalam ini ya sebenarnya mim sukun. Mim sukun. Mim sukun. Jadi kalau sekarang kan kita membahas tentang nun sukun. Kalau mim sukun ada tambahan idgham mimi, betul. Atau sebenarnya itu istilah lainnya ya. Tapi kalau nun sukun ini sebenarnya betul ada 5 ya. Tapi ada tambahan lagi, satu lagi. Yang namanya Izhar mutlak. izhar mutlak. Nah ini kalau izhar mutlak mungkin sebagai tambahan karena ada huruf istimewa di situ. Atau ada bacaan istimewa dalam Al-Quran yang mana apabila ada nun sukun bertemu dengan Waw atau ya wawu atau ya dalam satu kalimat. dalam satu kalimat. Nah, ini khusus ya. Al-Quran Jadi hanya ada 4. iya, hanya ada 4 ya Mbak. Ada yang tahu? Mungkin selain Mbak Indasya, Dunia. apa? Omar? Dunia. Dunya. Kemudian Bunyanun. bunyanun. Minwanun. Oke. Ya, sudah terjawab semua ya. 4-4-nya. Nah, kalau ketemu ini jangan kelepasan ya. Jadi langsung ditarik, langsung ketemu sama Huruf. ya nun. Bun ya nun. Dunya aja ya kayaknya enggak ada nunnya. Ad-dunya. Adun Bunyanun. bunyanun. Qinwanun. Sinwanun. Qinwanun. Langsung. Jadi karena saking wajibnya jangan sampai telat, makanya namanya izhar mutlak atau izhar wajib. Bisa diingat-ingat lagi. Mungkin yang tadi sempat kelupaan bisa sambil diingat-ingat lagi. Oke, nah ini tadi sudah saya sampaikan ya sedikit mengenai hukum bacaan nun alias ahkamun nun. Oke, ini untuk selanjutnya untuk materi kolkolah kemarin kayaknya ini ya pada belum bisa hadir ya untuk kolkolah. Jadi mungkin kita ini ya sambil mengingat-ingat lagi. Ada Bu Fitri enggak ya di sini? Masih menyimak kah? Ada suara Fitri itu ada Bu Fitri, suara iya. Fitri. Ya, berarti ada suaranya ya Pak Vicky ya ini harusnya ya. Ya, Bu Fitri masuk, muncul. Assalamualaikum Bu Fitri. Bu Fitri, Pasuruan Bu Fitri. Iya, Bu Fitri Pasuruan. Kemarin yang menyampaikan materi kolkolah itu Bu Fitri, Pak Vicky. di Rosadi, SIPMM, Kepala LU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di hadapan Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sudah lumayan membaik, Mbak. Alhamdulillah. Kayaknya sudah agak ini ya, agak normal. Ya, Sempat install ulang ini suaranya kayaknya. iya. Reset suaranya. Di reset. Ya Bu Fitri, ini saya kan baru belajar juga ini Bu Fitri untuk kolkolah ini. Mungkin karena yang lainnya kemarin sempat mungkin sebentar ada yang juga belum bergabung. Mungkin bisa di ini Bu Fitri di spill sedikit mengenai Diulang. kolkolah. Oh iya, kolkolah itu kemarin saya bahas kolkolah itu ya intinya kolkolah itu artinya pantulan yang kuat ya. Pantulan yang Kolkolah itu ya pantulan kita aja memantul atau bacaan yang dibaca secara memantul ya bunyinya. Terus Iya. kemudian kolkolah itu ada 4 hurufnya ya, huruf kolkolah ada 4 yaitu bajim, dal, tokof atau baju di toko biasanya orang-orang itu kan
Terus kemudian qalqalah itu ada yang di tengah kata misalnya apa? Ajrun khairu mamnun, kan ada itu ya di surat Atin itu. Kemudian ada juga qalqalah yang kubro yang di akhir seperti qul huwallahu ahad kayak gitu. Kemarin sih seperti itu ya. Oke, siap-siap Bu Fitri. Berarti untuk qalqalah itu dibagi menjadi 2 ya Bu Fitri ya? Ya, Ada, dibagi menjadi 2. oh ya, Qalqalah sukun dan kubro. dan Yang di qalqalah tengah itu kubro. sukun. Ya. Oh ya, oke. Oke, kalau ini saya baru ini Bu Fitri, apa namanya? Ya, browsing-browsing sama baca-baca. Ini ada yang mengatakan kalau qalqalah itu dibagi menjadi 3, ditambah lagi 1 Bu Fitri. Ada Oh ya, kemarin Oh. saya ingat saya Mas Wahyu juga menjelaskan soal itu kan ya. Yang Iya. akbar itu kan. Iya, qalqalah yang akbar ya. Ya, seingat saya seperti itu juga sih. Iya, Mas Wahyu. nggih. Qalqalah akbar. Kalau qalqalah akbar itu setahu saya apabila ada apa namanya sidah ya, tasdid. Iya, pasti. Huruf tasdid, berharokat tasdid dan merupakan huruf qalqalah. Berarti di akhir kalimat. Ya, berarti di akhir kalimat. Sehingga untuk cara membacanya itu benar-benar harus dipantulkan ya Bu Fitri ya? Atau Iya. istilahnya dipantulkan dahulu, kemudian ada apa ya namanya? Saya lupa. Ya, ya dipantulkan betul kan memang. Seperti contohnya itu kemarin Al-Lahab ayat 1 kalau nggak salah. Oh, Tabat gitu. yada Lahabi wa tab gitu. Nah, itu apakah untuk yang akhirnya yang watab yang be-nya itu harus terdengar atau nggak boleh terlalu keras apa gimana ya? Seingat saya sih kalau kemarin itu dijelaskan juga sama Mas Wahyu itu. Yang kita berlatih bersama-sama itu memang kesulitannya itu kadang masih terdengar seperti Hamzah. Terdengar seperti Hamzah belakangnya. Padahal seharusnya tidak boleh. Tidak boleh ya. Oh, gini. Mungkin ini ya kita apa namanya coba baca lagi ya Bu Fitri ya. Barangkali yang lainnya kan belum atau ada yang sudah tahu tapi mungkin bisa mengingatkan yang lainnya ini. Ada yang tahu qalqalah akbar? Kalau saya bingung cara bacanya itu. Oh, masih Gimana? bingung cara bacanya ya? Oh, Kak Umar masih bingung. Kalau Pak Vicky? Mbak Vicky barangkali kalau pas baca surat Al-Lahab yang ayat pertama, biasanya gimana bacanya Pak Vicky? Tabat Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Oh, ada jeda. Ada jeda dikit. Ada jeda sedikit. Oh, ada jeda sedikit. Oh, gini. Watab, jadi ada sedikit apa ya? Tegang. Digangi ya, ada gangnya gitu. Mungkin yang lainnya barangkali Mbak Indasya gimana kalau Mbak Indasya? Kenapa nih bacanya? Bacanya, cara membacanya. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Oh ya, tadi kedengeran juga ya di belakang ya, cuman tidak terlalu sampai kedengeran Hamzah. Oke. Sepertinya masih ada yang bingung, ada yang sudah paham. Mungkin untuk sebagai tambahan bisa di ini ya,
ditambahkan sama Mas Wahyu ya? Monggo, barangkali. Kayaknya kalau saya yang menyampaikan kayaknya kurang pas ini. Sering kelepasan juga. Saya pas baca kadang-kadang sering nggak kerasa kalau kelepasan. Assalamualaikum Mas Wahyu. Ya, sambil disambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon maaf Mas Wahyu, mungkin bisa ditambahi sedikit mengenai materi qalqalah yang qalqalah akbar itu gimana nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Qalqalah adalah yang kita bahas pada pertemuan lalu yang berkenaan dengan huruf yang mantul. Seperti yang disampaikan sama Mbak Fitri bahwa itu qalqalah dikatakan sebagai sifat adalah sifat huruf yang khusus. Nah, jadi yang perlu kita tahu bahwa hanya ada 5 huruf yang memang wajib dan harus itu ketika membaca, ketika sukun, ataupun ketika tasdid dipantulkan. Dasarnya itu. Kalau secara pembagian, apabila yang mengatakan 2 itu sah juga, ketika ada yang mengatakan 3 sah juga. Kenapa? Karena secara hukum memang selain memantul itu dibedakan juga menjadi 3 sifat. Yang pertama sifatnya itu kecil, karena kecil kan disebut dengan sughra, jadi tidak terlalu besar, tidak besar banget. Yang kedua kubro, yang ini terjadi karena ayat itu diwakafkan atau berhenti karena ayat. Yang terakhir sebenarnya sama-sama seperti qalqalah kubro, akan tetapi di sini karena adanya syiddah, nah maka pantulannya lebih besar. Maka ada yang menggolongkan juga qalqalah ada 3. Kemudian yang perlu kita pahami juga waktu membacanya nih. Nah, kenapa terkadang kita ketika membaca, terutama waktu akhir ayat, waktu diwakafkan, kenapa seperti itu? Kita tidak terasa bahwa pada akhir qalqalah itu kita menyertakan huruf hamzah. Nah, misalnya nih, qul huwallahu ahad. Nah, di situ kita sebenarnya cukup qul huwallahu ahad. Nah, kenapa? Karena kita bisa melihat atau bisa merasakan bahwa seolah-olah kita sudah membacanya benar. Dan lidah kita itu terbiasa menebalkan. Nah, akhirnya nafas atau udara itu ditahan atau dikembalikan ke belakang. Jadi kalau qalqalah itu nafas atau udara itu dihempaskan, ya. Yang memantulkan hanya hurufnya saja. Kalau misalnya bacaan di tengah-tengah, biasanya kita normal saja. Qad aflaha misalnya. Qad aflahal mu'minun. Kita nggak pernah membaca qad aflahal mu'minun. Nah, tapi kenapa ketika akhir kita lupa bahwa setelah qalqalah itu tidak ada hamzah. Bedakan misalnya tabbat yada abi lahabin wa tabb, sama lahabin wa tabb. Nah, itu. Ampun, monggo lanjutkan. Oke. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Nah, jadi di
kondisi tertentu ketika berada di huruf yang berharokat tasdid, kemudian berada di akhir ayat, itu memang harus ditekankan gitu. Karena biasanya kita sering terlupakan kalau pas kata watab itu karena entah terburu-buru atau gimana, jadi kurang memantul dan kurang terdengar. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin ya ketika kita membaca di Qalqalah Akbar ini bisa dibiasakan, mungkin diulang-ulang gitu. Diulang-ulang supaya nanti bisa enak gitu dengan teman-teman semuanya. Mungkin ada bacaan lain Mas Wahyu selain kata watab itu di kata apa mungkin? Soalnya saya tanya di itu. Ya, pada intinya terjadinya Qalqalah Akbar ataupun Qalqalah Kubro itu sebenarnya apabila terdapat ayat ataupun kalimat yang di situ ketika diwakafkan itu tepat pada huruf yang Qalqalah. Okay. Jadi misalnya ketika huruf Qalqalah itu sebenarnya hidup, ketika diwakafkan maka akan berhenti. Okay. Nah, ketika diwakaf huruf Qalqalah itu bertasdid, misalnya di contoh surat An-Naba, di surat An-Naba di kata yaumul haqq itu juga ada tasdidnya. Oh, nggih. Jadi kalau misalnya dilanjutkan itu tidak berlaku atau hurufnya yang qaf itu akan hidup. Dzalikal yaumul haqq. Berarti dibacanya tetap dipantulkan tapi tidak terlalu keras nggih maksudnya. Ya. Jadi karena walaupun huruf Qalqalah ada yang mempunyai sifat isti'la yaitu qaf sama po. Nah, isti'la itu artinya tebal ya, artinya tebal. Tandanya seperti ini. Kalau huruf yang bersifat isti'la atau tebal itu ketika alif atau fathah itu bunyinya o. Nah, jadi walaupun isti'la tapi kita jangan terlalu tebal semangat. Terus kemudian ada hamzahnya. Dzalikal yaumul haqq. nya itu yang dihukumi, yang disifati bahwa di belakang qaf itu terdapat hamzah, ada nya itu. Padahal qaf gitu. Tempat ini. Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu. Oke, sepertinya sudah jelas nggih. Dari Qalqalah nih sebenarnya kalau misalkan kita secara teori mungkin bisa memahami, tapi kadang kalau pas praktek niku sering nggak ngerasa kalau agak berlebihan kadang-kadang. Saya juga sering seperti itu soalnya. Saya harapkan nanti untuk teman-teman konco gacuan yang menyimak teman-teman ngaji di masing-masing grup itu enggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan terkait masalah materi tajwid ini semampunya yang teman-teman mampu, okay? Jadi karena kegiatan portal hanya berlangsung selama 1 kali dalam sebulan, itu kan kita tidak akan sampai nutut materinya ketika dalam 1 tahun ini pertemuan paling tidak hanya 10 atau 11 kali, sedangkan materi tajwidnya banyak. Nah, makanya di setiap tahun mudah-mudahan RCS bisa ada kegiatan portal terus. Nanti semua teman-teman bisa ikut. Maturun semua teman-teman yang baru-baru ini untuk partisipasinya. Nah, nanti jangan lupa disampaikan, di-share kepada saudara-saudara yang lain
untuk bisa menyiarkan ilmu Al-Quran ini. Amin. Semoga bisa kita amalkan nggih semuanya. Walaupun mungkin belum banyak, tapi paling tidak satu ilmu itu bisa kita ajarkan, kan kita sendiri jadinya ingat ya. Pak Vicky. Ini Pak Vicky terus ini. Monggo, mungkin Pak Vicky apa namanya, dari materi Ahkamun Nun dan Qalqalah ini ada yang kira-kira masih mengganjal, Pak, yang mungkin ingin didiskusikan. Sementara belum, Mbak. Dilanjut aja. Tapi kita ternyanyi yang Jakarta. Udah ternyanyi. Gimana Mas Bro? Jumpa kembali. Aku suaranya beda ya. Ning Jakarta cilik suaranya, ning kene gede ya. Ya enggak apa-apa lagi ini sama suaranya beda. Ya, di sini ada filternya ya, Pak Vicky ya. Enggak, di Mas Wahyu juga suaranya beda di sini sama di offline juga beda. Mungkin efek Pak, dari mic-nya itu, Pak. Mungkin aja enggak tahu. Nggih. Di sini pakai mic. Kalau enggak dari efek dari perangkat mic sama perangkat masing-masing sih. Iya, mungkin. Karena juga voice note itu juga juga sama. Nggih. Beda-beda kondisinya. Ya, kadang kalau pas ngaji pun kita juga sering ini ya, ada yang kayak kelewat padahal ya sebenarnya hanya nggak kedengeran aja. Misalnya kan pas membaca ya mungkin pas sinyal gitu. aja ketika baca bacaan tertentu kadang-kadang sinyal aja sih yang bikin tersendat. Ya, khawatirnya sudah mendengung ternyata dengungnya nggak kedengeran. Mungkin bisa seperti itu, atau pas membacanya panjang ternyata panjangnya tidak kedengeran, tiba-tiba hilang jaringannya. Jadi yang penting ya itu, makanya kalau kita secara jarak jauh seperti ini, walaupun mungkin tidak bisa semaksimal kita belajar secara langsung, tapi paling tidak ini sudah secara teori itu teman-teman semuanya memahami ya. Jadi kalau misal pas lagi membaca sendiri, baca Al-Quran di rumah, itu sudah bisa memahami dasarnya. Jadi nggak sampai ragu-ragu gitu. Apalagi juga kalau pas bareng-bareng ngajinya, mungkin pas gacoan, itu seringkali pas nyimak, kalau pas nggak bawa Al-Quran atau kesalangan apa gimana, nah itu misalkan ada yang kira-kira nggak kedengeran apa gimana gitu, ya masih dimakfu ya, karena namanya juga tidak ngaji secara langsung, jadi ada penghalangnya. Tapi paling tidak kita sudah ikhtiar untuk istiqomah untuk membaca Al-Quran dengan cara yang ada ya, yang sudah semaksimal mungkin diusahakan. Jadi melalui media Meet ini kita sudah berikhtiar untuk bisa istiqomah, insya Allah. Melalui portal juga, semoga nanti bisa menjadi sarana belajar kita ya, walaupun masih secara online, ya gitu. Nggih, barangkali ini mau ditambah lagi materinya atau enggak ya? Udah, kayaknya dari mengingat-ingat ini sudah pengen diserap dulu, diterapkan dulu. Terus yang kemarin juga sebenarnya sempat dari Bu Fitri menyampaikan kalau misalkan untuk bacaan Qalqalah itu misalkan pengen dimantapkan itu bisa membaca surat Al-Buruj ya Bu Fitri ya. Nah, di surat Al-Buruj itu banyak bacaan Qalqalah yang bisa dicoba. Mungkin
Nanti kalau pas gacuan bisa dibaca, mungkin bisa bergantian ya, kayak sambung ayat seperti itu. Nah, nantinya kalau misal ada yang kurang mantap di kol-kolahnya, nanti bisa jadi dibiasakan di situ, di surat Al-Buruj. Kalau lebih ingin mantap lagi, silakan bisa belajarnya di surat Al-Haqqah ya. Itu tasjid semua di awal-awal itu. Oh, Al-Haqqah. oh nggih. Nanti kol-kolah akbar ya kebanyakan di situ ya. Nggih. Sudah sampai mana ini? Bacaannya sudah sampai juz berapa? Kelompoknya Bu Fitri? Maaf, Iya, bukan Umi. Mbak. Tidak ada ini, tidak ada tasjidnya di awal. Halo. Ya, halo. Iya. Iya, kalau untuk kelompok saya ini sementara masih macet ini, Mbak, karena sayanya juga masih banyak kesibukan, terus teman-teman juga kayaknya set waktunya, ada yang siang nggak bisa, ada yang hari apa malam nggak bisa gitu. Terus saya sendiri juga kemarin habis sakit itu ya 2 minggu itu, jadi masih macet. Oh, nggih, enggak apa-apa Bu Fitri, enggak apa-apa. Mungkin yang lainnya nanti dari kelompoknya Bu Fitri, kalau misal Bu Fitri enggak bisa menyimak, monggo mungkin yang lainnya ikut bantu mendampingi atau menggantikan Bu Fitri enggak apa-apa ya. Jadi biar saling bisa menyimak satu sama lain. Sampai juz Ya, berapa Bu Fitri? kemarin terakhir itu masih juz 3 ya, masih di Ali Imran. Oh, di juz 3. Gini. Semangat ya, kelompok 3. Yang paling banyak kelompoknya siapa sudah? Paling banyak kelompok yang ini, yang putra, yang Ikhwan. Yang Ada, dipegang sama Mas Davi. iya betul. Tapi mungkin ya itu kendala dari waktunya belum ketemu kayaknya. Mungkin kalau pas saat-saat tertentu nggih, mungkin 1-2 yang bergabung, belum semuanya. Itu kelompoknya ada Kak Umar, ada Pak Catur ya, ada Pak Catur, terus ada Mas Purbo, Mas Husni, nah itu. Sebenarnya udah ini semua bagus-bagus semua, udah lancar semua ini. Pak Catur juga bagus. Mungkin nanti Yang dipegang sama pendamping baru kelompoknya siapa, Pak? kelompok 1. Isinya berarti siapa saja? Ada Mbak Yuni, ada Mbak Naila, kemudian Mbak Yusi. Ada Mbak Fitri juga, Fitri. Jadi ada 4. Nah, itu apa namanya? Udah bagus-bagus semua juga, cuman ya ini karena jarang ketemu waktunya yang tepat, jadi agak sulit ya. Mungkin untuk belajar bareng, nah itu. Ya, Kak Umar gimana? Mau usul aja ini. Jadi kita mendingan itu bareng-bareng rame-rame misalnya di hari tertentu apa gitu kayak Ramadan gitu loh. Tapi intensitasnya lebih sedikit gitu. Misalnya hari Sabtu aja gitu yang bisa datang ayo datang gitu. Mau usul begitu aja sih. Oh iya, berarti kayak ini ya, kayak tadarusan biasanya ya, setiap hari Sabtu Iya gitu. betul, kayak tadarusan seperti biasanya itu loh yang setiap Sabtu malam Ahad. Oh iya. Kemarin dibahas, didiskusi, tapi belum terlaksana. Sudah ada kok rencananya itu. Nggih. Insya Allah nanti untuk yang pertama mungkin kita coba untuk ngaji bareng-bareng itu di minggu ketiga. Tapi nanti kita mulai dari juz 1 lagi, karena ini kan banyak yang ya gimana Kak Umar? Gak apa-apa sih kalau saya mulai jadi Ya. Oke. Ya, jadi sedapatnya aja, yang penting ngumpul bareng-bareng gitu ya. Nanti ada kemajuan lah, nggak macet kayak gini lah. Iya, karena memang ya kalau perempuan halangannya macam-macam.
ya itulah harap maklum. Tapi kalau yang laki-laki juga mungkin terhalang kesibukan dan lain-lain. Jadi ya maklum sebenarnya. Cuman kalau sebenarnya kalau untuk tujuan pertama sih pengennya misalkan kita buat seperti kelompok-kelompok itu nanti bisa apa ya istilahnya lebih private gitu pengennya. Tapi kalau misalkan ternyata ada kendala di sana sini ya monggo mungkin misal ingin disepakati untuk ngaji bareng-bareng lagi seperti yang dulu monggo nggak apa-apa. Cuman kalau bisa sih tetap ada ngaji yang per kelompok. Jadi yang privat apa namanya? Ya privat. Jadi biar per masing-masing itu bisa benar-benar tahu perkembangannya. Misal dari Kak Umar sampai mana, kemudian Pak Vicky ini belum gabung gacauan ya ini ya? Belum gabung. Belum, iya. Ini Saya apa itu di luar juga sibuk kadang ya. Oh iya. Punya enggak bisa. Ya udah nanti ini aja Pak Vicky kalau pas ngaji bareng-bareng nanti ikut aja enggak apa-apa. Oke. Iya, nanti sambil diajak juga yang lainnya kayak Pak Umar, kok Pak Umar, maaf, Pak Imam, terus yang dulu ikut martabak itu bisa diajak. Kan biar ini lagi ketemu lagi ya. Apa itu? Iya. Terus ada lagi siapa ya? Kayaknya banyak yang di gacauan ini belum sempat daftar ini. Sebenarnya kalau misal banyak yang daftar mungkin bisa dijadikan banyak nanti kelompoknya anggotanya. Cuman ya mungkin karena kita sengaja dibuat privat jadi nggak banyak gitu untuk pembagian kelompoknya. Ya diusahakan nanti mungkin Pak Vicky ikut yang pas ngaji bareng-barengnya ya. Oh. Nanti apa namanya untuk linknya yang pas ngaji bareng nanti kita bagikan juga di grupnya RCA. Kalau misal Pak Vicky bisa juga untuk ngaji per kelompok, nanti bisa kita masukkan di kelompok juga. Jadi agendanya kita buat di luar itu gitu, entah di hari biasa atau hari sebelumnya. Biasanya kan kita ngajinya setiap hari Sabtu. Nah, kalau misal di hari lain juga bisa ngaji, entah itu mungkin kalau misal sendiri ngaji kayak privat gitu juga nggak masalah. Kan harapannya biar nggak, mestinya yang baca itu nggak itu aja. Kadang-kadang ya itu karena keterbatasan waktu, karena hanya hari Sabtu aja, itu banyak yang kadang nggak kebagian atau ternyata pas hari Sabtu itu nggak bisa hadir. Nah, itu nanti bisa ikut yang di perkelompok. Sebenarnya awalnya seperti itu kalau pikiran ya istilahnya dari kesepakatan kita. Gimana Kak Umar? Ya, untuk yang ngaji bareng-barengnya udah direncanakan untuk hari apa aja itu. Kalau untuk rencana awalnya baru minggu ketiga Kak Umar. Hari apa? Hari Jumat. Minggu ketiga itu hari insya Allah hari Jumat. Hari Jumat. Ada yang ngajinya di hari Jumat juga enggak di kelompoknya? Hari apa ya? Sampai lupa jadwalnya. Hari Kamis. Hari Kamis. Oh ya. Kalau ngaji di malam Jumat itu ada kayaknya kalau nggak salah yang teman-teman dari Jember itu. Oh, itu Jember. Iya, itu Jember. Yang malam Jumat ya. Tapi yang Jumatnya Sabtunya yang berarti Jumat malam Sabtu. Oke, Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu kalau di kelompok saya sepertinya nggak ada ya. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Nah, kalau Kak Umar bisa nggak Kak Umar? Jumat. Bisa? Bisa. Oh, oke. Siap. Berarti nanti hadir ya Kak Umar. Kalau nggak ada latihan.
Pak Vicky juga, Pak Vicky. Ya kalau nanti nggak ada rapat online aja ikut. Oh iya, kalau nggak ada rapat ya. Banyak agenda ini Pak Vicky. Ya, Jakarta banyak nih, Jakarta. Sambil disambi monggo, kalau misalkan sambil disambi ke acara yang Pak lainnya. Vicky. Jakarta ini wis mari Pak, lapo sih rapat-rapat iki. Nah, ini ya persiapan apa itu baksos ini. Baksos. Oh, baksos. Iya. Nggak tahu. Kemarin habis diklat kemandirian di. Oke. Maju pokoknya berduni Yo. Sendiri. Nih, ini ada Mbak Dewi Nur Indasya ini dari mana ini? Ini yang namanya Mas Wahyu bukan ya? Pendamping baru itu. Iya, betul. Dewi Nur Indasya. Iya, pendamping baru. Oke. Saya belum tahu nama lengkapnya soalnya ini baru tahu. Bisa ini perkenalan dulu Mbak Indasya. Ini kan teman-temannya dari Gacuan ini kan banyak ya sebenarnya. Cuman yang di kelompok 1 itu masih baru 4 orang, jadi belum tahu mungkin. Nah, mungkin bisa kenalan dulu Mbak Indasya. Namanya Dewi Nur Indasya, bisa dipanggil Indah. Alamatnya Glenmore, Balerjo. Oh, Balerjo, nggih. Terus napa? Sekarang sedang sibuk napa niki? Kuliah atau sekolah? Ngajar. Oh. Jadi ngajar di mana aja, Mbak Indasya? Masih baru ini, Bu. Oh iya. Ngajar di TPQ ya, Mbak ya? Oke. Nah, ini monggo yang mau tanya-tanya ini. Jadi Mbak Indasya ini pendamping baru di kelompok 1. Nah, Pak Vicky mau gabung di kelompok 1? Kelompok 1 siapa aja? Kalau kelompok 1 perempuan semua, jangan. Oh, nanti bahaya. Jangan Pak Vicky, jangan. Jangan. Bahaya. Bahaya nanti. Iya, nanti kalau Pak Vicky gabung ikut di kelompoknya Kak Umar aja ya. Iya. Nah, itu Mbak Indasya lama loh. Mbak Indasya lama enggak muncul loh, Mbak Indasya. Jadi gini, jadi kesimpulannya kita sekarang punya 3 yang namanya Indah ya. Ada Indah Nurfadilah, Dewi Nur Indasya, yang satunya Indasya biasa. Oh gitu. Oh iya, Mbak Indasya satunya. Mbak Indasya yang dari Jakarta. Nah, Mas Wahyu Indah Nurfadilah atau Indah yang lain? Apanya, Pak? Indah pemandangannya, Pak. Ya, Mbak Indasya mungkin ini Mbak bisa apa namanya? Biasa Indasya. Kesibukannya tadi udah ya, apalagi ya? Tempat tanggal lahir, hobi. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 27 November 99. Oh, 99. Oh, masih berapa ini berarti? Masih 25. Masih 20. 25. Oh, 20. 20 tahun. Masih Banyuwangi. Ya, asli Banyuwangi. Ya. Tetangganya Mas Wahyu katanya. Ada Mas Wahyu, ya bener Wahyu. Ya. Oke. Mbak Indasya. Nanti mohon didampingi nggih.
minta tolong, Iya. direpoti terus Iya. ini kayaknya. Tapi insya Allah nanti bisa gantian kok, nanti sama Mbak. Ada Mbak Indah lagi, Mbak Indana. Indana itu mana? Nah itu belum, nanti kita spill lagi nanti, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Mungkin hari ini masih belum bisa gabung. Oke, untuk hari ini barangkali dari sahabat semuanya ada yang ingin menyimpulkan materinya. Sepertinya tadi sudah ada 2 ya. Udah lumayan sebenarnya itu. Kalau diulang-ulang itu sebenarnya nggak ada habisnya. Kadang-kadang kita juga sering lupa. Tapi kalau misal udah di luar kepala itu dan bisa kita ajarkan untuk yang lain, wah sangat bermanfaat sekali. Akan menjadi ilmu jariah untuk kita. Pak Catur? Masih standby, Pak? Ayo Tur, ngomong Tur. Tur. Catur itu pendiam orangnya, Mbak. Kalau nggak diamnya duduk. Pak Catur semangat terus, Pak. Niki Pak Vicky katanya mau gabung, Pak. Itu teman lama. Oke. Satu angkatan dulu di PSBN. Oh, iya. Nanti ini Pak, kalau ada apa-apa nanti langsung bilang sama Pak Vicky, dikasih tahu biar ikut gabung, Pak. Oh iya. Pak Catur ini banget kok. Istiqomah banget nih. Semoga sampai seterusnya ya Pak nggih. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nggih. Kalau gitu alhamdulillah untuk hari ini kita sudah sedikit review ya. Sebenarnya insya Allah kalau misalkan diperlukan pengennya bisa diadakan sebulan 2 kali itu untuk portal. Tapi ya karena waktu dan kesempatan mungkin kita masih sambil melihat dulu kondisinya. Untuk ke depan, untuk bulan depan insya Allah untuk materinya adalah ini ya mat ya. Bacaan mat. Nah, ini lumayan banyak ini. Mungkin bisa dipelajari dulu sambil dibaca-baca dulu kira-kira masih ingat nggak, dan nanti sambil ada review sedikit dan ada kuis-kuis sedikit ya, monggo jadi bisa diikuti semuanya walaupun kira-kira mungkin udah hafal tapi pasti ada yang terlewat ini. Monggo bisa diajak, kalau misalkan di luar RCA ada yang mau gabung monggo nggak apa-apa, bisa gabung juga. Dan kira-kira cukup untuk hari ini? Sudah cukup? Cukup. Nggak ada yang... Terima kasih semuanya atas kehadirannya untuk pekan ini. Semoga senantiasa istiqomah dan kita selalu berusaha untuk ngajak teman-teman semuanya untuk semangat walaupun dengan segala kondisi yang ada. Kita harus ya paling nggak ada niatan terlebih dahulu. Insya Allah nanti akan ada jalan untuk kemudian bagi kita untuk istiqomah dalam membaca Al-Quran, untuk senantiasa membumikan Al-Quran ya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya yang selalu hadir dan mengusahakan hadir walaupun dengan kondisi yang ada. Semoga nanti kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih sehat. Untuk hari ini masih dalam keadaan kurang sehat dan lebih semangat lagi. Dan mungkin dari saya cukup dulu yang saya sampaikan, dan mungkin tadi yang ditambahkan oleh Mas Wahyu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin saya serahkan ke Mbak Dian ya untuk menutup acara, karena tadi Mbak Dian
sudah membantu saya untuk membuka. Nah, ini saya dibantu untuk menutup bagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ninik dan teman-teman semuanya terkait review materi di bulan kemarin ya untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk Mas Wahyu yang sudah menambahkan. Mungkin cukup sekian kegiatan pada malam hari ini. Saya sebagai MC, jika ada kekhilafan selama memandu kegiatan pada malam hari ini, saya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bigi.